Selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi di Bincang Wali, bincang seputar peluang bisnis, waralaba, dan lisensi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana potensi bisnis minimarket, gitu ya. Saya sudah kedatangan tamu khusus dari Alfamart, Bapak Muhammad Adriansyah, selaku Franchise Business Development Manager dari Alfamart. Selamat pagi, Pak Adriansyah. Selamat pagi, Patri. Gimana, Pak? Sehat? Kabar sehat, Pak. Kabar sehat, luar biasa. Mudah-mudahan tahun 2022 ini bisnis waralaba kembali pulih nih, Pak, ya. Amin. Tetap semangat, Pak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, Pak Adriansyah, bicara mengenai peluang bisnis di bidang minimarket, Pak. Nah, Alfamart sendiri kan ini brand yang sudah berdiri puluhan tahun di Indonesia dan juga gerainya sudah puluhan gerai, bahkan sudah berkembang hingga ke Filipina, Pak, ya. Pak, bisa diceritakan, Pak, mengenai potensi dari bisnis minimarket secara umum di Indonesia, Pak? Ya, Patri. Memang industri minimarket di Indonesia belakangan ini di masa pandemi ini pun bisa dibilang cukup terdampak, Pak. Kita bukan berarti kebal ataupun tidak terdampak, tapi industri minimarket terdampak juga. Tapi memang dampak yang dirasakan dari pandemi COVID-19 ini kepada industri minimarket tidak terlalu dalam, sedalam unit atau jenis usaha lainnya. Kami bersyukur kami masih bisa bertahan dan masih bisa melayani pelanggan Alfamart di seluruh Indonesia, Patri. Seperti itu. Oke, Pak, kalau melihat potensi bisnis minimarket tidak terlalu terdampak dari pandemi, gitu ya. Nah, kalau harapan dari pihak Alfamart sendiri di tahun 2022, khususnya mengenai peluang bisnis yang ditawarkan pada masyarakat, gitu ya, itu seperti apa, Pak Adriansyah? Ya, kami melihatnya tahun 2022 optimis akan lebih baik dibanding 2021. Di balik pandemi COVID-19 ada harapan, ada keajaiban bahwa banyak sekali calon-calon investor yang akhirnya sebagai pilihan usaha di masa pandemi seperti ini. Gitu. Jadi kedepannya harapan kita Alfamart dapat terus bertumbuh, dapat terus dipercaya, sehingga kami dapat pelanggan Indonesia. Pak, kalau melihat potensi dari bisnis minimarket sendiri kalau di Alfamart di tahun 2021, Pak, ya, itu apakah tetap membuka gerai-gerai baru, gitu ya, di sepanjang tahun, gitu ya, dan kalau di kita pengen tahu juga bagaimana animo masyarakat ketika pandemi, apakah tetap mereka mencari peluang bisnis khususnya di bidang minimarket ini, Pak? Iya, Pak Tri. Jadi di saat usaha-usaha lainnya sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, itu para calon investor ataupun masyarakat akhirnya memang melirik bisnis minimarket. Akhirnya mereka memilih Alfamart untuk pilihan mereka berinvestasi. Tahun 2020 sendiri maupun 2021, Alfamart tetap membuka toko dan jumlahnya ini cukup banyak, Patri. Kita dari franchise Alfamart tahun 2021 tidak kurang kita telah membuka 300 gerai. Jadi ini angka yang ya kalau kami bilang ini normal atau bahkan lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Karena ya itu tadi, di saat industri-industri lain terdampak, akhirnya para calon investor ataupun masyarakat memilih Alfamart yang mungkin menurut mereka Alfamart ini pilihan industri yang tidak terlalu terdampak, karena mau bagaimanapun kami menjual kebutuhan sehari-hari. Di saat pandemi pun orang tetap berbelanja, walaupun mungkin secara frekuensi mereka berbelanja, secara volume mereka belanja ada penurunan, tapi kami tidak ditinggalkan gitu, karena kami tetap hadir melayani pelanggan dengan pilihan bisa belanja di toko maupun bisa belanja secara online. Seperti itu, Patri. Oh, sangat menarik ya. Ternyata pertumbuhannya sangat tinggi juga ya, 300 gerai, gitu ya. Saya kira ini suatu hal yang menarik di tengah pandemi, malah
Alfamart menjadi pilihan buat para investor ketika mereka mencari berbagai peluang bisnis waralaba khususnya gitu ya. Nah Pak, kalau kita lihat gitu Pak, Alfamart ini kan jumlah gerainya juga sudah tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah ada di Filipina. Nah di Indonesia sendiri Pak, daerah-daerah mana saja sih Pak yang potensinya sangat baik untuk dikembangkan minimarket Alfamart sendiri Pak? Ya, jadi kalau Alfamart memang berpatokan kepada kepadatan penduduk ya Pak Tri ya. Ya. Jadi di mana terdapat daerah yang penduduknya padat ataupun beranjak padat, banyak masyarakat sudah mulai bertumbuh, banyak hunian-hunian baru. Nah, di daerah tersebutlah Alfamart bisa hadir. Kalau kita lihat memang di Pulau Jawa sendiri kepadatannya sudah sudah cukup padat sehingga kita melihat di pulau-pulau lainnya. Pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini kan sudah mulai berangsur-angsur meningkat kepadatan penduduknya. Sehingga Alfamart bisa berekspansi di pulau-pulau tersebut, tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja. Bahkan kami sendiri sudah merambah hingga ke Pulau Papua. Kita di bulan Desember kemarin, kita sudah launching gerai pertama kami di Sorong. Hingga akhir Desember 2021 kita sudah ada sekitar 20 toko di Sorong gitu. Jadi memang bisa dikatakan kami sudah ada dari barat hingga ke timur. Seperti itu Pak Tri. Wah, kabar baik ya. Ternyata baru dengar nih saya sudah buka di Sorong ternyata 20 gerai. Saya kira ini kabar baik juga karena banyak juga calon investor yang tertarik dari wilayah Indonesia bagian timur ya. Jadi saya kira menjadi satu peluang bahwa minimarket bertumbuh ke berbagai daerah di Indonesia. Nah ngomong-ngomong Pak, dari jumlah gerai sendiri Pak, sekarang Alfamart sudah memiliki berapa gerai Pak? Alfamart total kita ada lebih dari 16.400 gerai Pak. Jadi di dalamnya itu ada kurang lebih 4.200 gerai waralaba Pak. Oh, jadi yang gerai waralabanya 4.200 Pak. 4.200-an. Wow. Oke. Pak, kalau melihat potensi dari bisnis minimarket ini kan memang selalu menarik ya. Kenapa? Karena tadi yang menjual kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, saya melihat bahwa potensi bisnis minimarket juga karena dioperate oleh pihak pemberi waralaba sehingga memudahkan juga buat investor untuk berinvestasi di sektor ini gitu ya. Seperti apa sih Pak tawaran peluang bisnis yang ditawarkan oleh Alfamart sendiri Pak? Ya Pak Tri, jadi memang pertama keunggulan dari bisnis kami adalah tadi kami menjual kebutuhan sehari-hari yang memang dari waktu ke waktu tetap diminati oleh para pelanggan. Yang kedua memang konsep kerjasama waralaba kami ini berbeda dengan konsep waralaba yang umum atau banyak orang ketahui gitu kan. Kalau di kerjasama waralaba Alfamart ini kita ada konsep namanya autopilot ataupun pemberian kuasa. Jadi di kerjasama waralaba Alfamart itu dari franchisee ataupun mitra kami itu memberikan kuasa kepada kami untuk menjalankan operasional sehari-hari dari mulai kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dagangan, dan lain sebagainya gitu. Jadi keunggulan inilah yang dinilai oleh calon mitra kami ataupun calon franchisee kami sebagai salah satu selling point kami. Karena banyak sekali mitra-mitra kita yang tidak memahami bagaimana cara mengoperate ataupun menjalankan sebuah industri minimarket. Karena industri minimarket ini cukup detail, barang-barang yang kecil-kecil yang harus dipelajari setiap saat, sehingga dengan konsep pemberian kuasa tadi ataupun autopilot ini menjadi pilihan. Jadi mereka yang masih bekerja ataupun memiliki usaha lainnya memiliki seperti passive income dengan bekerja sama waralaba Alfamart. Seperti itu, Patrik. Nah, kalau calon mitra ingin bergabung, Pak, apa yang perlu dilakukan, Pak, ketika mereka ingin bergabung dengan Alfamart? Apakah ada syarat tertentu kah, berapa nilai investasi, dan juga apa sih yang mereka akan dapatkan ketika kerjasama ini sudah dijalankan? Ya, jadi pada prinsipnya Pak, bisnis retail minimarket ini yang pertama adalah lokasi Pak.
Lokasi ini sangat penting sekali, di mana kami akan melakukan survei usulan lokasi dari calon mitra. Kami akan melihat seberapa besar potensinya, seberapa besar ada kompetisi yang hadir di sana, bagaimana dengan status perizinannya, ketersediaan lahannya. Itu semua memang sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah lokasi. Terus yang kedua memang harus menyiapkan dana investasi. Jadi dana investasinya sendiri memang kami 500 jutaan, itu belum termasuk tempat. Lalu yang ketiga memang harus memiliki badan usaha beserta perizinannya. Kami berusaha sebagai perusahaan yang hadir di Indonesia untuk tetap mematuhi segala peraturan perizinan yang ada di Indonesia terkait di industri minimarket itu sendiri, Patri. Ya Pak, bicara lokasi Pak, ini kan bisa sewa atau milik sendiri Pak ya. Kalau sewa itu Pak, biasanya kan masa sewa itu kan kalau kontrak waralaba ini kan 5 tahun Pak. Apakah disarankan memang kontrak lokasi itu juga 5 tahun ya? Apakah juga ada bantuan pendampingan untuk negosiasi dari sisi harga lokasi tersebut Pak? Iya, betul Pak Tri. Jadi untuk lokasi itu kami memang menyarankan lokasi tersebut bisa dimiliki, boleh masih dalam masa KPR misalkan ya. Itu memang yang pertama kami sarankan. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan untuk dimiliki, itu ada pilihannya memang sewa. Untuk sewa sendiri kami sangat menyarankan kepada calon mitra untuk mengamankan waktu sewanya ini selama 5 tahun. Jadi sudah match antara masa kerjasama waralaba 5 tahun dan masa sewanya sudah aman di 5 tahun. Jangan sampai kita lagi enak-enaknya usaha minimarket Alfamart di tengah jalan landlord ataupun si penyewa tidak ingin memperpanjang sewanya lagi. Jadi memang kami menyarankan itu disinkronkan kerjasama waralaba 5 tahun, sewanya 5 tahun. Untuk bantuan pendampingan itu memang kami lakukan. Jadi kalau memang ada lokasi tertentu yang ingin disewa, itu biasanya akan kami sampaikan kurang lebih misalkan harga pasaran sewanya berapa, lalu untuk kesesuaian antara biaya sewa dengan FS ataupun feasibility study-nya berapa. Gitu. Jadi kita tidak ingin dengan biaya sewa yang terlampau tinggi, akhirnya toko tersebut underperform. Seperti itu, Patri. Nah, kalau lihat tadi kan lokasi ini sangat penting, Pak ya, menjadi satu perhatian. Terlebih lokasi ini kan sangat juga menentukan sukses atau tidaknya sebuah gerai. Nah, kalau soal jarak lokasi antar gerai itu seperti apa, Pak ya? Yang ditetapkan dari Alfamart sendiri, Pak? Ya, kalau bicara jarak, Patri, pada prinsipnya kami berpatokan kepada survei. Jadi seberapa besar market size yang tersedia di lokasi tersebut. Jadi ketika hasil survei menyatakan bahwa dimungkinkan untuk kembali dibuka Alfamart yang berdekatan, itu kami akan buka, Patri. Jadi kalau kuenya sangat besar sekali di suatu daerah, itu dimungkinkan buka 2 sampai beberapa minimarket Alfamart, itu kami akan buka. Seperti itu. Tapi kalau berdasarkan hasil survei, bahkan jarak 1 kilo pun tidak memungkinkan dibuka lagi Alfamart, itu kita tidak akan buka lagi Alfamart yang berdekatan. Itu. Jadi balik lagi ke hasil survei tadi. Kalau secara perjanjian waralaba, memang kami ada proteksi wilayah itu 100 meter radius, Pak. Jadi dari toko existing itu kita ada proteksi wilayah 100 meter. Jadi ketika hasil survei tadi menyampaikan bahwa di 80 meter dari toko existing itu berpotensi untuk dibuka Alfamart kembali, kita akan datang ke pemilik toko existing. Kita akan tawarkan, Pak, ini kami sudah survei kurang lebih 80 meter dari toko Bapak, itu berpotensi misalkan dibuka kembali Alfamart kedua. Apakah Bapak berminat untuk mengembangkan jaringan Bapak dari 1 toko menjadi 2 toko? Seperti itu, Pak Tri. Jadi kami tidak serta-merta buka Alfamart, kalau memang di sana ada toko existing ataupun franchise existing, kami tawarkan franchise tersebut untuk membuka kembali, mengembangkan jaringannya, tadinya mungkin baru punya 1, bisa punya 2, dan seterusnya, Patri. Seperti itu. Oke, baik. Pak, kalau melihat potensi bisnis minimarket, ini yang cocok di daerah mana saja, Pak ya? Atau tipe lokasi seperti apa yang tepat? Sebelum pandemi, Pak,
Ya. mungkin tahun-tahun 2019 ini industri minimarket sudah mulai beranjak dari yang tadinya residensial mulai beranjak ke spesifik area, Pak. Cuma memang ketika dihantam pandemi ini gerai-gerai spesifik misalkan di stasiun, di bandara, di perkantoran ini sangat terdampak gitu. Jadi saat ini trennya kembali gerai minimarket ini hadir di residensial karena mungkin para pekerja itu juga masih WFH sehingga mereka lebih banyak berada di rumah. Adik-adik kita usia sekolah juga bersekolah dari rumah gitu. Jadi memang residensial ini masih menjadi pilihan utama kami untuk pengembangan gerai saat ini. Tapi ke depan ini kan sudah mulai kampus-kampus, sekolah, perkantoran sudah mulai kembali banyak aktivitas. Jadi untuk gerai lokasi spesifik ini juga mulai kami akan kembangkan kembali, Patri, seperti itu, Pak. Ya betul, karena sekarang anak sekolah sudah mulai full tatap muka ya, sehingga potensi bisnisnya pun menggeliat ya. Tadi juga transportasi pasti juga akan bergerak gitu ya, lebih ramai lagi gitu ya. Oke, Pak Andri tadi disampaikan bahwa investasinya kan kisaran 500-an juta di luar tempat. Itu untuk apa saja ya, Pak Andriansyah? Ya, Pak Tri. Jadi untuk 500 juta tadi memang mencakup 3 item. Yang pertama itu adalah franchise fee 45 juta untuk 5 tahun. Ini murni adalah pendapatan kami sebagai franchisor. Lalu item kedua itu adalah untuk pembelian peralatan, Pak. Jadi sebagian besar dari investasi 500 juta tadi untuk membeli peralatan seperti rak, meja kasir, chiller, komputer, AC, dan lampu-lampu. Lalu item ketiga adalah untuk pengurusan perizinan, Pak. Jadi ada izin-izin tertentu industri minimarket yang memang harus diurus ataupun didapatkan. Nah, itu ada estimasi biaya di dalamnya. Tentunya, Pak, itu memang baru estimasi saja. Jadi nanti pada saat kami lakukan survei, kita ukur bangunannya dan lain sebagainya, itu akan keluar RAB yang mendekati realnya, Pak. Gitu. Jadi misalkan biaya perizinannya ternyata bisa lebih rendah, otomatis itu investasinya akan lebih rendah. Ataupun misalkan ternyata tokonya agak jauh dari pusat keramaian, dari kota, perlu ada biaya transportasi untuk pengiriman aset-aset tadi, sehingga nanti otomatis biaya investasinya akan lebih meningkat. Itu juga ada fluktuatif seperti itu, Pak. Tapi kami akan sampaikan sebelum deal kepada calon mitra kita, investasinya sekian, kembali modalnya sekian lama, itu kami akan sampaikan secara terbuka, Pak. Jadi memang diproyeksikan, Pak ya. Jadi diberikan semacam proyeksi, Pak ya. Kira-kira ketika mereka akan membuka suatu gerai Alfamart, berapa sih kapan balik modalnya, berapa nilai investasi yang secara real, Pak ya. Secara real, sehingga mereka akan memudahkan dalam mengambil suatu keputusan, Pak ya. Betul sekali, Pak Tri. Kita akan sampaikan, Pak, semuanya dari hasil survei, hasil pengukuran, hasil kami melakukan kajian untuk perizinan, proyeksi keuangan, estimasi pengembalian modal, itu akan kami sampaikan semua, Pak, terbuka. Bahkan hingga ke draft perjanjian waralaba, itu kami sampaikan di awal. Gitu. Jadi jangan sampai franchisee tidak mempelajarinya terlebih dahulu, lalu masuk ke industri kita dan kaget gitu bahwa di sini tuh di industri Alfamart ini di kerjasama waralaba Alfamart tuh ada konsep pemberian kuasa dan lain sebagainya gitu, Pak. Pak, kalau lihat potensi ini kan sangat menarik ya. Tadi juga ada support awal yang diberikan oleh pihak Alfamart. Kalau dari sisi SDM sendiri dicarikan atau memang pihak penerima waralaba yang mencari, Pak? Atau memang seluruh aktivitas dari awal sampai buka sampai setelah opening itu memang dikelola oleh pihak Alfamart sendiri, Pak? Iya, Pak. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahkan hingga ke pengelolaan kepegawaian atau tenaga kerja itu memang sudah dikuasakan dari franchisee ataupun mitra kepada kami Alfamart. Mulai dari kami melakukan seleksi karyawan, training, coaching, sampai nanti penempatan ke karyawan, itu memang Alfamart yang akan bantu si pemilik gerai. Itu jadi
pemilik gerai tidak harus mengerti konsep seleksi, konsep training dan lain sebagainya, itu biar kami yang melakukannya. Karena dengan pengalaman lebih dari 22 tahun, mengelola lebih dari 16.000 toko, kami sudah ya bisa dibilang memiliki pengalaman di situ. Jadi biar kami yang melakukan. Jadi franchisee ataupun mitra kami memberikan kuasa ke kami. Tapi memang gerai waralaba ini kebanyakan kan berada di wilayah-wilayah yang memiliki surrounding. Kadang-kadang ada tetangga kanan kiri yang memang mau minat bekerja di Alfamart, itu silakan. Selama memang memenuhi kriteria, silakan. Kalau misalkan ada franchisee punya tetangga kanan kiri mau daftarkan, mau kerja di Alfamart, silakan. Nanti kami akan lakukan seleksi, lalu akan kami training. Karena dengan pembukaan toko setahunnya itu di 1.200 sampai 1.500 gerai, ya mau nggak mau memang kami juga untuk seleksi karyawan ini juga butuh bantuan, butuh source. Jadi kalau memang ada tetangga kanan kiri yang mau ikut kerja dari di Alfamart, itu kami sangat welcome sekali, Pak Tri. Oke. Artinya penerima waralaba ini sebenarnya sangat dimudahkan. Kenapa? Karena mereka hanya menyiapkan modal dan juga tempat ya, yang paling sangat pokok dua hal itu. Nah Pak, kalau melihat dari hasil Pak, biasanya kalau mereka sudah membuka gerai gitu ya, prosesnya berapa lama sih? Terus tadi soal perizinan, kira-kira izin yang harus izin ini kan sangat kritikal Pak ya. Izin apa saja sih yang harus dipunyai seorang penerima waralaba, artinya supaya bahwa ketika membuka gerai ini aman gitu ya, dan juga secara laporan keuangannya itu seperti apa Pak Adrian? Iya Pak, jadi memang hasil yang diterima oleh mitra kita, alhamdulillah Pak, kita bisa sampai 4.200 gerai. Memang biasanya pada kenyataannya dari proyeksi yang kami sampaikan ini lebih baik Pak. Jadi kami sampaikan di proyeksi angka-angka yang rasional, cukup pesimis, tapi pada kenyataannya memang biasanya lebih baik Pak daripada angka-angka tersebut. Sehingga franchise ini cukup happy dari gerai pertama, mereka akan berlanjut, berkembang ke gerai kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu. Jadi untuk pembagian keuntungan sendiri memang di Alfamart ini kita lakukan per 3 bulan Pak. Jadi karena pengelolaan keuangannya ada di Alfamart dan franchisee juga tidak menyetorkan modal kerja untuk pembelian barang dagangan, sehingga kita memberikan keuntungannya itu per 3 bulan. Jadi kami punya waktu untuk memutar dulu si cash flow toko untuk bayar barang dagangan dan lain sebagainya. Lalu nanti di bulan ketiga kita akan perhitungkan keuntungan yang akan kita transfer ke franchisee. Gitu. Jadi seperti itu pengelolaan keuangannya. Lalu kalau untuk perizinan Pak, perizinan sebetulnya ada 3 sih Pak. Yang pertama memang perizinan badan usahanya tersebut. Ya. Untuk badan usaha seperti kita ketahui dia harus memenuhi persyaratan memiliki NIB, terus kan izin lokasi, izin usaha dan lain sebagainya, itu memang diperlukan. Gitu. Lalu yang kedua izin lokasinya. Izin lokasinya mau nggak mau dia, kalau memang bangunannya berupa ruko, IMB-nya juga harus sesuai dan lain sebagainya. Secara perpajakan pun sama, badan usaha tersebut harus memiliki status perpajakan, NPWP, dan tentunya PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu yang keempat adalah perizinan minimarket. Minimarket sendiri kita ada izinnya Pak khusus, itu namanya IUTM, izin usaha toko modern. Itu biasanya izin-izin yang harus diperoleh oleh calon franchisee kami atau franchisee kami. Lalu ada juga surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi ini juga yang harus didaftarkan karena bisnis ini juga bisnis waralaba. Itu franchisee harus mendapatkan juga STPW tadi atau surat pendaftaran waralaba. Kurang lebih itu sih Pak perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap toko Pak. Diurus oleh pihak pemberi waralaba atau mereka urus masing-masing Pak? Kalau untuk perizinan kami persilahkan Pak, jika memang dari mitra kita bisa melakukannya sendiri, itu kami persilahkan. Jadi kami akan kasih panduan perizinan apa saja yang diperlukan untuk diurus. Tapi kalau memang dari mitra juga tidak bisa melakukan pengurusan, ini kami bisa bantu Pak. Kita ada pihak ketiga
vendor ataupun outsourcing perizinan yang bisa bantu untuk mengurus perizinan tersebut, Pak. Sehingga mitra juga dimudahkan ya. Kalau ada vendor ini kan semakin mudah ya Pak. Oke Pak Riansyah, kalau melihat apa potensi dari bisnis ini kan tentunya tingkat persaingan juga ketat Pak ya. Tingkat persaingan ketat. Nah, bagaimana sih upaya Alfamart sendiri untuk memaksimalkan hasil dari peluang bisnis yang ditawarkan kepada masyarakat ini Pak? Jadi upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh pihak Alfamart untuk mensukseskan gerai-gerai dari mitra ini, Pak? Ya, pada prinsipnya kompetisi itu pasti ada, Pak Tri. Kita nggak bisa menutup mata. Jadi dengan hadirnya Alfamart, lalu akan datang biasanya kompetisi-kompetisi atau kompetitor di sebelah-sebelahnya lah, di kanan kirinya. Itu memang kita tidak bisa hindari, karena dengan kompetisi ini itu akan memacu Alfamart untuk lebih melayani pelanggan lebih baik lagi. Kalau ditanya bagaimana sih kita mensiasati kompetisi yang ada, itu kuncinya hanya satu, Pak Tri, kita meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan. Jadi apa sih kebutuhan pelanggan yang memang kita harus benar-benar cermati. Seperti contohnya pada saat pandemi kemarin, pelanggan diminta untuk tetap berada di rumah, stay at home, nggak boleh kemana-mana, bahkan sampai ya istilahnya belanja pun ke pasar dan lain sebagainya, minimarket itu juga kalau bisa disarankan tidak. Nah, kami meningkatkan pelayanan Alfamart dengan memberikan layanan antar. Jadi pelanggan kita cukup berbelanja melalui aplikasi WhatsApp ataupun melalui aplikasi AlfaGift, itu nanti belanjaan akan kami drop ke rumah. Gitu. Jadi peningkatan pelayanan seperti ini yang memang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Gitu. Jadi ketika pelanggan diminta di rumah, Alfamart hadir mengantarkan belanjaannya ke rumah. Gitu kan. Ketika pelanggan memerlukan tempat yang nyaman untuk misalkan saat ini ya Pak, untuk ketemu klien ataupun kumpul-kumpul, itu kita ada sitting area, kita ada sediakan ready to eat, ready to drink dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi memang itu yang memang kami lakukan. Belum lagi kami juga melakukan customize offering gitu. Jadi kami kan punya database pelanggan yang berbelanja. Misalkan saya secara rutin menggunakan kartu membership berbelanja misalkan susu balita, itu secara otomatis ketika susu balita tersebut misalkan lagi diadakan promo, itu nanti akan diberitahu baik melalui aplikasi WhatsApp ataupun SMS, akan diberitahu dari Alfamart kepada saya bahwa misalkan susu balita ini lagi ada promo, sehingga itu akan mengundang tadi pelanggan untuk berbelanja kembali ke Alfamart. Oke, terakhir Pak Adriansyah. Jadi setiap investasi itu kan pasti ada risiko Pak ya. Jadi bagaimana sih pihak Alfamart sendiri memitigasi suatu risiko dan juga meminimalkan risiko yang ada? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun situasi yang kita tidak mau misalkan terjadi kerugian atau penutupan gerai, antisipasinya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab di sana? Ya, Pak Tri. Jadi memang bisnis itu ada resiko, Pak. Jadi kita sebagai calon investor harus melihat bagaimana kita akan berinvestasi, tapi resiko yang kita dapat itu minim. Yang pertama memang tepat sekali mereka mengambil kerjasama waralaba. Karena dengan bermitra dengan mitra yang sudah berpengalaman, ini otomatis akan mengurangi resiko dana investasi mereka. Ketimbang mereka berinvestasi buka minimarket sendiri, itu resikonya cukup besar. Tapi ketika mereka membukanya Alfamart, bermitra dengan Alfamart, ini resiko yang mereka akan dapat itu lebih kecil. Itu udah poin pertama. Lalu di Alfamart sendiri, ini untuk kerjasama waralaba atau toko-toko mirip franchise, ini kami melakukan seleksinya sangat ketat sekali, Pak Tri. Jadi usulan lokasi yang tadi, itu kami tidak serta-merta kami terima, kami buka Alfamart. Kita tidak seperti itu, Pak. Jadi memang kami sangat ketat sekali. Jadi toko-toko mitra ini di mana mereka harus membiayai tokonya sendiri, itu harus kami seleksi dengan ketat. Di kami itu rasionya, Pak, jadi dari 10 lokasi yang didaftarkan, itu hanya 1 yang kami nyatakan oke ataupun layak untuk dibuka Alfamart.
Dari 10 yang oke, itu biasanya hanya satu yang bisa berhasil dibuka Alfamart. Itu. Jadi seleksi yang ketat tadi ini, saringan awalnya si lokasi tersebut bisa berhasil, itu kami lakukan di awal. Jadi kita tidak ingin ketika Alfamart sudah berdiri, sudah buka tokonya, di tengah jalan terjadi kegagalan. Ataupun akhirnya tokonya tutup, bendera kami turun lagi. Itu kami sangat tidak inginkan. Jadi memang kami sangat ketat di awal, seperti itu Pak. Jadi jangan sampai lokasi yang kurang bagus kami buka dan akhirnya berakhir kegagalan gitu. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi kami menghindari hal-hal tersebut. Lalu misalkan suatu kejadian akhirnya harus ditutup, itu memang kami sebelum ditutup kita akan lakukan langkah-langkah evaluasi. Kenapa toko ini bisa underperformance? Apakah ada masalah di SDM-nya, di pelayanannya, apakah ada kompetisi atau apa? Itu akan kami lakukan analisa. Itu biasanya makan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kita akan lakukan upaya-upaya evaluasi, kita upaya perbaikan, kita promosi lagi misalkan, kita coaching lagi sumber daya manusianya. Itu akan kami lakukan. Jadi kita akan melihat kira-kira apakah toko tersebut memang masih potensial untuk dikembangkan atau memang sudah deadlock, kita harus lakukan pemutusan kerjasama atau tutup toko. Tentunya nanti ada hak dan kewajiban yang harus diselesaikan antara franchisor Alfamart dan dengan franchisee. Hanya saja tadi Pak, kami sangat mengerti sekali, jadi jangan sampai kerjasama ini kita akhiri dengan posisi yang kurang baik. Kita mulai kerjasama ini dengan baik dan nanti pun kerjasama ini kalau memang harus berakhir, kita akhiri dengan baik juga. Prinsipnya itu Pak, jadi kami minta untuk para calon mitra kami untuk saling percaya Pak, pada prinsipnya bisnis ini kita akan saling menguntungkan. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terakhir Pak Adriansyah, mungkin tambahan tips berhasil berbisnis minimarket Alfamart ini seperti apa Pak? Untuk penerima waralaba nih. Ya, Pak Tri, pada prinsipnya kalau audiens ada yang berminat untuk membuka gerai Alfamart ataupun toko Alfamart gitu ya, memang yang harus pertama dicari adalah lokasinya. Karena lokasi itu udah sangat penting sekali. Jadi harus dilihat dengan baik dari radius sekitar ini apakah sudah cukup ramai, lalu ada bisnis pendukung atau tidak, seperti itu. Jadi ketika lokasi itu sudah baik, sudah bagus potensinya dan kompetisinya, itu biasanya memang tingkat keberhasilannya lebih tinggi Pak. Jadi kalau lokasinya saja sudah ya kurang-kurang gitu ya, itu kita juga biasanya tidak menyarankan. Gitu. Jadi kalau memang ada calon mitra yang ingin membuka Alfamart, jangan lelah untuk mencari lokasi yang strategis. Gitu. Jadi kuncinya itu aja, tetap semangat cari lokasi. Jadi kalau misalkan ada lokasi yang sudah dilihat oleh kacamatanya, wah kayaknya di sini rame, monggo silakan didaftarkan dulu. Didaftarkan dulu ke Alfamart untuk disurvei, baru kalau dinyatakan oke, potensial, silakan jika mau misalkan mau dibeli ataupun mau disewa, itu kami welcome sekali gitu. Jadi tidak harus lokasi tersebut Bapak Ibu beli dulu atau sewa dulu, tapi daftarkan dulu ke kita. Gitu. Intinya itu aja Pak, tetap semangat karena lokasi ini krusial sekali dan yang nyari lokasi untuk buka Alfamart juga sudah banyak sekali. Jadi memang kita harus semangat, gigih, berjuang gitu loh Pak. Oke, baik Pak Andreas. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Bincang Wali. Mudah-mudahan menginspirasi buat audiens yang tertarik buka toko Alfamart. Ini menjadi salah satu waralaba yang sangat selain dikenal oleh masyarakat juga sudah terbukti berhasil ya dengan puluhan ribu gerai yang ada di Indonesia. Saya kira ini sangat potensi yang sangat baik untuk kita menjadi salah satu pilihan investasi buat kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian gitu ya, ketika kita ingin memilih suatu bisnis waralaba, satu tadi lihat brandnya, apakah brand itu sangat potensi dan atau tidak, apakah terkenal atau tidak. Dan kalau saya lihat Alfamart menjadi satu pemain utama di bidang minimarket. Yang kedua adalah tentunya adalah bagaimana support dari pihak pemberi waralaba sendiri gitu ya, baik
support pada saat awal pendirian gerai tersebut sampai setelah operasional berjalan ini juga perlu dilihat. Yang ketiga adalah track record, artinya dari jaringan bisnis yang sudah ada, berapa tingkat keberhasilan yang ada di bisnis tersebut. Saya kira itu kita bisa juga lakukan. Kenapa? Karena investasi tentunya kita berharap bahwa bisnis yang kita pilih, kita bisa berhasil dan juga untung di bisnis tersebut, dan juga tingkat pengembaliannya juga relatif lebih cepat gitu ya, bahkan sesuai dengan proyeksi yang mereka sudah rencanakan. Saya kira terima kasih Pak Adriansyah atas waktunya pada pagi hari ini. Selamat meeting ya Pak ya. Mudah-mudahan Alfamart semakin berkembang di tahun-tahun mendatang dan juga tahun ini semakin menjadi pilihan para investor di Indonesia. Terus selalu Pak Adriansyah. Salam waralaba. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Ya.